Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mati rahayu, salam waspada untuk kita semua. Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dipertemukan kembali di channel YouTube Kang Bago TV. Para pemirsa yang bahagia, semoga hidup Anda selalu diberi berkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, selalu mendapat kemudahan dengan apa yang jenengan lakukan. Pada saat-saat sulit seperti ini, banyak orang yang mendambakan untuk selalu mendapat kemudahan. Dan yang sudah mendapat kemudahan tentunya harus waspada, terutama orang-orang yang mempunyai kekayaan yang berlebih. Orang kaya yang serba ada, yang memiliki semuanya. Kenapa? Kalau panjenengan diuji dan kekayaan tidak mampu untuk melewatinya, bahkan kekayaan itu panjenengan letakkan di dalam hati panjenengan, maka sudah tentu akan semakin merusak iman takwa panjenengan kepada Tuhan. Para kekasih Allah, Nabi Sulaiman contohnya, beliau sangat kaya raya, tapi tidak meletakkan kekayaannya itu di dalam hatinya. Beliau menggunakan fasilitas itu untuk syiar. Untuk apa? Untuk menyampaikan seruan perintah Tuhan di jalan dakwahnya. Harusnya bagi panjenengan selaku orang-orang yang kaya harus mencontoh sifat-sifat para aulia, para kekasih Allah, para nabi-nabinya. Jangan sampai kekayaan itu nanti mencelakakan diri panjenengan dan tidak bisa kembali ke alam kesempurnaan, melainkan akan mendapat siksa yang luar biasa karena tidak mampu dengan ujian kekayaan itu. Bagi orang kaya, mungkin bersedekah wujud dengan uang sangatlah mudah. Bisa Anda lakukan karena Anda mampu. Sementara pun yang miskin pun jangan pernah merasa tidak bisa bersedekah. Karena yang namanya bersedekah itu bisa berwujud tenaga, pikiran, dan harta mana yang mampu. Kalau kita dalam keadaan sulit, kita banyak melakukan kebaikan dengan sedekah, entah berupa itu ilmu atau tenaga, karena belum mampu untuk harta atau benda, maka Tuhan akan selalu memberi kemudahan di setiap perjalanan kehidupan kita. Karena dunia ini selalu berputar. Yang miskin bisa kaya, yang kaya bisa miskin. Jadi kalau kita diberi kelebihan harta, benda, berilah santunan kepada anak-anak yatim. Dan juga berilah pakaian kepada mereka. Berilah makan pada orang-orang yang kelaparan. Dan terimalah tamu yang datang dengan menghormatinya. Semoga dengan ini amal ibadah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga panjenengan bisa benar-benar menjadi khalifah atau utusan Tuhan yang diberi kelebihan atau kekayaan dengan mendharma baktikan kekayaan tersebut. Kalau sudah bisa demikian, itu tandanya panjenengan sudah tidak meletakkan kekayaan panjenengan di dalam hati panjenengan, melainkan Anda
mengerti bahwa itu adalah fasilitas Tuhan yang untuk dimanfaatkan bagi golongan yang tidak mampu tentunya. Jadi sangat mudah cara untuk sampai kepada Tuhan, mendapatkan kesempurnaan tatkala diberi dengan kekayaan. Lebih sulit lagi kalau orang-orang miskin yang diberi ujian karena merasa tidak mampu melakukan sebuah sedekah, baik itu harta, benda, tenaga, atau pikiran. Kenapa? Sudah tertutup dengan kemiskinannya. Padahal kalau kita mawas diri, belajar lebih dalam, justru di saat kemiskinan itulah kita harus bisa menunjukkan bahwa kita juga mampu memberikan sedekah dengan berbuat baik, dengan memberikan pikiran-pikiran baik, dengan membantu tenaga bagi orang-orang yang membutuhkan tenaga kita. Kalau kita meletakkan dunia ini di dalam hati, maka yang ada hanyalah keserakahan, keangkuhan, rasa untuk memiliki semuanya. Tapi kalau kita sudah bisa mengerti bahwa itu semua fasilitas hanya titipan, hanya amanah, maka dalam peran apapun Tuhan akan memberi jalan kemudahan. Bukan ukuran untuk kita mencari uang atau mencari harta benda, tapi dengan dharma berbuat kebaikan ini, entah itu dengan pikiran kita, entah itu dengan tenaga kita, walaupun dalam keadaan yang tak mampu, dalam keadaan sulit, dalam keadaan miskin, nah disitulah nanti Allah akan menurunkan rezekinya, entah dari mana. Mungkin dengan gagasan pikiran kita diterima oleh orang-orang yang kaya, sehingga akhirnya orang-orang kaya itu menghargai jalan pikiran kita karena kita menyumbangkan suatu gagasan atau pemikiran, dan mungkin kita mendapat rezeki dari tenaga kita yang kita dharmakan kepada orang-orang yang membutuhkan tenaga. Disitulah hidup akan saling bermanfaat antara si miskin dan si kaya. Sebaik-baik manusia hidup adalah saling memberi manfaat. Jadi supaya kita menjadi golongan yang disebut bukan golongan yang lalai, kita harus menyempurnakan ibadah kita. Tentunya dengan apa? Dengan memperbanyak dzikir. Jadi tidak cukup puas dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita sudah merasa puas tanpa kita melakukan puja-puji atau dzikir pada Tuhan, karena bisa saja dengan kebaikan kita ini kita lupa pada Tuhan, menganggap bahwa kebaikan ini adalah punya kita sendiri, tidak ada peranan di dalamnya, bahwa itu ada Tuhan. Makanya kita harus dengan apa? Dengan puja dan dzikir, puja-puji atau dzikir, untuk selalu mengingat Tuhan. Supaya apa? Kita menyadari betul segala sesuatu aktivitas perbuatan kita semuanya adalah afalullah, afal Tuhan. Semuanya yang membarakan adalah Tuhan, yang menyifati adalah Tuhan, atas nama Tuhan. Karena di situ ada zat yang maha hidup, yaitu hidupnya Tuhan, sehingga kita mampu melakukan apa saja di dunia ini karena ada zatnya Tuhan, hidupnya Tuhan di dalam diri kita. Saya tidak niat untuk menggurui panjenengan, jujur ya, ketika kita banyak mendengarkan nasihat dari orang lain, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, ketika kita sudah mampu mengolah secara cipta rasa karsa kita dan kita mampu untuk mempraktekannya, maka disitulah kita akan diberi daya, keluasan, energi yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa lebih mawas diri, lebih mengerti, lebih waspada dan kehidupan kita di dunia ini. Ketika
yang namanya dunia sudah tidak diletakkan dalam hati, dan dunia hanyalah sebagai fasilitas atau alat untuk saling berdharma bakti satu sama lain. Disitulah Tuhan akan menerima amaliah kita, dan Tuhan akan menyempurnakan kekurangan kita. Tuhan akan memberi ampunan dengan kelalaian-kelalaian kita yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan apa? Dengan selalu berbuat kebaikan, kebajikan, saling welas asih, saling asah, saling asuh. Nah, disitulah kita benar-benar berusaha untuk menuju jalan kesempurnaan, supaya tidak menyesal di kemudian, karena hidup ini sangatlah singkat. Maka bagaimana cara kita untuk tidak lalai, untuk selalu kita di jalur yang benar, karena di dalam hati kita sebetulnya ada guru agung, guru yang jujur, guru yang menunjukkan jalan yang benar, guru yang menunjukkan jalan yang lurus. Yaitu tadi, manusia terkadang ada apesnya, ada lupanya. Maka dari itu, dengan puja dan puji, dengan berzikir, maka akan akan terasah dan terarah, baik secara zahir ataupun batin. Saya kira sekian dulu, nanti bisa disambung lain kali. Terima kasih panjenengan semua yang selalu setia melihat tayangan kami. Semoga tayangan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, untuk panjenengan pemirsa. Kalau ada kurangnya mohon maaf, karena kami juga dalam proses belajar. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, memberi jalan kita untuk sampai kepadanya. Sakmiti Rahayu, salam waspada untuk kita semua. Terima kasih.